Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dubati. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada seri keempat, Perang Bubat, bagian ke-18. Namun ia masih terkagum-kagum melihat kemampuan Temenggung Nala. Meski masih muda, Nala sudah seorang temenggung, pangkat yang setingkat lebih tinggi dari Senopati. Namun demikian, Senopati Macan Liwung sama sekali tidak merasa iri, meski pangkat dan jabatannya dilampaui. "Hamba tuanku," jawab Nala, "armada pasukan hamba saat ini sedang membuang jangkar di ujung Galuh. Sementara itu, tamu-tamu yang hamba sebut tadi, hamba minta untuk menunggu di luar batas kota raja sampai sang Prabu berkenan menerima mereka, atau hamba akan mengirim mereka kembali ke tempat asalnya." Tangkas Hayam Wuruk menjawab, "Oh jangan, aku akan menerima tamu-tamu itu sebagai tamu terhormat. Perlakukan mereka dengan baik sebagai tamu negara dan gelar penyambutan sebagaimana layaknya." Nala yang melirik Mahapati Gajah Mada mengangguk menyetujui. "Hamba tuanku," kata Nala, "di samping tamu-tamu penting dari Dempo itu, hamba juga bersama dengan seorang Brahmana dari Bali. Dalam perjalanan pulang, hamba menyempatkan singgah di Cari Sideman. Kebetulan Brahmana Samarananta berniat berkunjung ke Tari. Beliau menumpang di kapal hamba dan saat ini sedang menemani para tamu dari Dempo." Mendapat laporan itu, mata Hayam Wuruk berbinar. Hayam Wuruk menoleh kepada Gajah Mada. "Mungkinkah aku meminta agar besok digelar pasewakan?" tanya Hayam Wuruk. "Hamba tuanku," jawab Gajah Mada sigap, "hamba akan memerintahkan itu. Aku akan memberi anugerah kepada Kakang Temenggung Nala karena jasanya yang luar biasa. Sekaligus aku akan menggelar jamuan pasugatan kepada para tamu dari Dempo itu agar mereka melihat betapa Majapahit benar-benar berniat baik, dengan ajakan untuk menyatu agar mereka tahu kita menempatkan mereka sebagai tamu agung, bukan tamu yang telah dikalahkan. Mereka kita undang untuk datang ke tempat ini, tidak untuk dipermalukan," kata Hayam Wuruk. Tak seorang pun yang tidak bekerja dengan penuh semangat. Semua bekerja penuh semangat. Ditandai itu dari peluh yang berleleran. Apalagi pekerjaan mengembalikan keutuhan dinding istana itu ditunggui Ibu Suri Sri Gitarja dan Ibu Suri Dyahwiyat. "Apa pendapatmu?" tanya Sri Gitarja kepada adiknya. "Tentang?" balas Dyahwiyat. "Angin lesus yang menerjang tempat ini semalam," kata Sri Gitarja. Dyahwiyat menebar pandangan matanya sekaligus dengan memutar tubuhnya. "Aku hanya membayangkan apa jadinya jika angin lesus menerjang istana. Jika dinding istana saja bisa dijebol seperti ini, bagaimana dengan istana? Istana pasti hancur dan kita berada di dalamnya," balas Dyahwiyat. Sri Gitarja sependapat dengan adiknya. Angin lesus yang biasa disebut beliung itu ternyata memiliki kekuatan melebihi kekuatan apapun. Dinding istana bisa dibuat jebol dan porak-poranda. Sri Gitarja melambaikan tangannya meminta Gajah Sagara datang mendekat. "Hamba Tuan Putri Ibu Suri," berkata Gajah Sagara dengan tidak lupa memberikan sembahnya. Sri Gitarja memperhatikan wajah Gajah Sagara yang tampan dengan tubuh yang kekar. Pemuda dengan penampilan demikian tentu mencita perhatian para gadis yang berangan-angan bersuamikan dirinya. "Aku tidak melihat ayahmu," kata Ibu Suri Sri Gitarja. Gajah Sagara merasa agak aneh. Apakah dengan demikian kepergian ayahnya ke istana Sunda Galuh tidak diketahui Ibu Suri Sri Gitarja? "Hamba Tuan Putri," balas Gajah Sagara sigap. "Ayah hamba saat ini sedang melaksanakan perintah negara, mendampingi dan mengawal perjalanan Patih Maduratna menuju Sunda Galuh." Ibu Suri Sri Gitarja terkejut.
perjalanan Patih Maduratna ke Sunda Galuh memang atas kehendaknya. Ibu Suri ingin anaknya segera mendapat permaisuri yang cantik yang bisa mendampingi raja dalam memimpin negara. Namun Ibu Suri tidak meminta Gajah Enggon ikut serta. Ibu Suri Sri Gitarja memandang Dyahwiyat dengan tatapan mata tajam. Keikutsertaan Kanuruhan Gajah Enggon pasti atas perintah Kakang Gajah Mada. Dyahwiyat melontarkan dugaannya. Benak Sri Gitarja segera diriuhkan pertanyaan, kehendak apa yang disimpan Mangkubumi Gajah Mada dengan menyertakan Gajah Enggon dalam rombongan Patih Maduratna. Ibu Suri Sri Gitarja merasa gelisah. Namun segera dikembalikannya perhatiannya pada kerja keras membangun kembali dinding istana yang dijebol beliung itu. "Sagara, bisakah aku meminta bantuanmu?" tanya Ibu Suri Sri Gitarja. Gajah Sagara bergegas menyembah. "Hamba Tuan Putri," jawabnya sigap. "Tuan Putri tidak boleh minta bantuan kepada hamba. Yang harus Tuan Putri lakukan adalah memberikan perintah kepada hamba. Siapapun akan menjalankan perintah Tuan Putri, dan hamba merasa tak layak jika Tuan Putri meminta bantuan." Sri Gitarja dan adiknya tersenyum bersama-sama. "Sagara," kata Ibu Suri Sri Gitarja, "aku sungguh penasaran pada kekuatan angin lesus yang terjadi tadi malam, dan sekarang sedang kita lihat bersama-sama bagaimana jejaknya. Sayang sekali, aku tidak melihat secara langsung bagaimana angin itu berputar dengan kekuatannya menjebol dinding yang tebal itu. Nah, tolong carikan aku sebuah keterangan siapa orang yang melihat kejadian ini. Aku akan banyak bertanya soal itu." Gajah Sagara merapatkan kedua telapak tangannya. "Hamba Tuan Putri," jawab Gajah Sagara. "Sang Mahamantri Mukya tahu secara langsung karena beliau berada pada jarak yang amat dekat. Apa hamba diizinkan untuk menyampaikan kepada Mahapati tentang keinginan Tuan Putri Ibu Suri itu?" Sri Gitarja memberikan perhatian penuh. Sejenak ia terdiam dan sejenak ia melirik adiknya. Dyahwiyat maju selangkah. "Kurasa tak perlu sekarang," kata Dyahwiyat. "Saat ini Mahamantri Mukya sedang menemani anak Mas Prabu menerima tamu dari Dompo di pagelaran." Gajah Sagara mengangguk dan kembali menyembah. Para tukang sibuk bekerja keras memperbaiki dinding istana. Pekerjaan itu diharapkan tuntas dalam sehari. Itu sebabnya banyak sekali tenaga yang bekerja dan mereka melakukan itu dengan sukarela serta penuh semangat. Kedua mantan Prabu Putri yang tak segan-segan mendekat dan mengajak berbincang, mendorong mereka bekerja lebih bersemangat. Apalagi beberapa jenak kemudian, beberapa orang emban datang membawa berbagai makanan dan buah-buahan. Dari tempat dinding istana roboh itu, tata kerambat Bali Manguntur tidak kelihatan. Di pagelaran sedang berlangsung penyambutan terhadap Raja Dompo yang didatangkan dari Sumbawa yang berlangsung dengan meriah. Raja Dompo semula telah pasrah. Ia dan rombongannya mengira akan dijebloskan ke penjara. Mereka sama sekali tidak mengira ternyata sambutan Raja Majapahit benar-benar bertolak belakang. Sang Prabu bersikap sangat ramah, seolah perang tidak pernah terjadi. Sikap itu benar-benar sangat mengagetkan. 4 anak gadis yang dibawa dari Dompo mengingatkan orang-orang yang hadir di tempat itu pada peristiwa yang terjadi puluhan tahun yang lalu. Ketika itu, para prajurit Singosari yang melaksanakan tugas Pamalayu di bawah pimpinan Lebu Nabrang membawa pula 2 gadis cantik anak Raja Damasraya, Darapeta dan Darajingga. Salah seorang di antara kedua kakak beradik itu diperistri Sang Ramawijaya. Darinya lahir Kologemet atau Srijaya Negara, sementara Darajingga yang lebih tua tidak betah tinggal di Majapahit. Oleh karena itu, ia dikembalikan ke tanah Si Junjung dan kawin dengan seorang pembesar Singosari yang telah lama menetap di negeri itu, Sang Dyah Atwaya Brahma. Dari perkawinan itu lahir Aditya Warman. 4 gadis dari Dompo itu memang cantik-cantik. 2 di antaranya adalah anak Raja Dompo dan 2 lainnya berasal dari kerabat istana.
Siapa di antara mereka yang mampu menggugah minat Rajasa Negara dan menempatkannya sebagai seorang permaisuri atau garwa selir? Semua sibuk menduga-duga, bisa jadi keempat-empatnya akan diambil dalam Tirta Raju. Para gadis itu pun tak kalah terkejut menghadapi kenyataan yang terhampar di depan mereka. Semula mereka sibuk membayangkan Raja Majapahit tentulah raja yang sudah tua. Matanya liar jelalatan melihat kecantikan mereka. Kenyataan yang tersaji justru bertolak belakang. Raja Majapahit ternyata sangat tampan, santun, dan tidak bertolak pinggang menampakkan kesombongannya. Raja Majapahit juga tidak menghina rajanya, bahkan menyelenggarakan sebuah pesta sebagai penghormatan. "Bagaimana pendapatmu?" berbisik salah seorang dari 4 gadis itu. "Tidak terlalu buruk," jawab gadis kedua. Gadis ketiga yang mendengar bisikan itu tersenyum, menyebabkan para perwira yang seba di Pasewakan bertanya-tanya, apakah gerangan yang dibicarakan hingga para gadis yang sudah cantik itu tampak makin cantik dengan senyumnya. "Aku tidak mau pulang," kata gadis ketiga. Gadis pertama dan kedua terbelalak. Aku tidak mau pulang. Aku ingin tinggal di sini," tambah gadis keempat dengan senyum ditelan dan ditutupi dengan sapu tangan. Dengan penuh minat dan dibantu orang yang mendapat tugas menerjemahkan apa yang diucapkan Prabu Hayam Wuruk, Raja Dompo menyimak apa yang akan disampaikan Raja Majapahit itu. Di sebelah Raja Dompo duduk Brahmana Samarananta. Dan di sebelah Brahmana Samarananta, Mahapati Gajah Mada ikut menyimak apa yang akan disampaikan Raja. Duduk di kursi masing-masing, Dharmayaksa Kasogatan dan Kaisawan lebih memusatkan perhatian mereka ke raut muka Brahmana Samarananta yang selalu sejuk. Di belakang 2 pejabat penting yang mengurusi kehidupan agama Buddha dan Siwa itu berjajar 7 orang upapati. Orang-orang yang menjadi bagian dari sang pancari Wilwoktikto juga menempati tempat yang biasa diperuntukkan bagi mereka. Di Pasewakan yang digelar mendadak itu hadir pula ayah dan paman raja. Namun baik Kertawardhana maupun Wijaya Rajasa Apanji Wahningyon tidak berbicara apapun. Mereka melihat raja tak perlu lagi dibimbing. Raja yang masih muda itu sudah bisa disebut mandiri. Dalam usia 23 tahun, Hayam Wuruk telah memiliki kecerdasan dan kemampuan yang memadai untuk menjadi raja serta tak perlu diajari berbicara. Duduk bersimpu di tempat terpisah dan dilayani para emban, kedua adik Narpati Agung Hayam Wuruk, Diarajasa Duhinten Dudewi dan Dyahnata Raja Rajasa Duhita Dewi ikut menyimak apa yang akan disampaikan raja. Tidak hanya anak Ibu Suri Sri Gitarja yang hadir, di tempat yang tidak terpisah, anak-anak Ibu Suri Dyahwiyah juga menghadiri Pasewakan itu. Baik Dyah Madu Dewi maupun Dyah Sri Sudewi duduk bersimpu dan saling memberikan isyarat pandangan mata kepada kedua saudara sepupunya. Dyah Madu Dewi memiliki kecantikan yang hanya para bidadari di langit yang bisa menandingi. Dyah Sri Sudewi juga memiliki kecantikan yang akan membingungkan jejaka manapun. Ketika rangkaian acara Pasewakan itu tiba pada saatnya untuk mendengar titah raja, suasana menjadi hening. Dengan suara yang sejuk tetapi berwibawa, Prabu Hayam Wuruk memberi ucapan selamat datang kepada para tamunya. Dengan panjang lebar, Sri Rajasa Negara menguraikan betapa penting mana persatuan dan kesatuan yang oleh Majapahit sedang diupayakan dengan sekuat tenaga. Raja Dompo yang menunduk mendengar dengan cermat. Kepada Raja Dompo, dengan ini aku mengulurkan tangan persaudaraan. Aku senang karena akhirnya mata Raja Dompo bisa terbuka dan melihat kepentingan yang sama dan masalah yang sama yang ujungnya bersedia menyatu dengan Majapahit untuk bersama-sama menggapai kebesaran. Kepada Raja Dompo, aku persilahkan untuk melanjutkan pemerintahannya sebagaimana biasa. Dengan persatuan dan kesatuan yang telah lama kita idam-idamkan,
marilah kita cegah upaya apapun yang dilakukan Tartar yang tak pernah berhenti berusaha menyelinap dan menyebarkan kekuasaannya. Untuk para gadis cantik yang didatangkan dari Dompu, aku sangat berterima kasih. Namun, mungkin akan lebih baik jika para gadis itu tetap memiliki kebebasannya. Siapa tahu para gadis itu telah memiliki calon suami masing-masing, telah menjalin cinta dengan lelaki damban masing-masing. Raja Dompu benar-benar terkejut. Pada mulanya ia mengira dengan dibawa ke Majapahit, kecil kemungkinan baginya untuk bisa kembali ke Sumbawa. Ia juga tak lagi bermimpi akan tetap menjadi penguasa di wilayahnya. Raja Dompu juga merasa sedih melihat anak-anak gadisnya yang akan kehilangan kebebasannya. Namun, siapa sangka Raja Majapahit mempersilahkan ia kembali dan tetap menggelar kekuasaan. Anak-anak gadisnya pun boleh pulang tanpa harus kehilangan kehormatannya. Hiruk-pikuk terjadi ketika perhatian kemudian diarahkan kepada Nala yang oleh Sang Prabu diminta mendekat. Selempar samir merah sewarna dengan warna darah yang tepat pada bagian tengahnya bertuliskan Sang Arya Wira Mandalika Laksamana Mpu Nala diselempangkan melintas bunda dan dikancingkan di bagian pinggang. Hayam Wuruk tersenyum melihat semua orang begitu senang, bahkan sebagian melonjak-lonjak girang. Tepuk tangan pun mengemburu ketika Prabu Hayam Wuruk memberi ucapan selamat dengan mengulurkan jabatan tangannya. Tulisan yang terbaca jelas di selempang kain itu menjadi bertanda, kini Nala telah naik pangkat menjadi Laksamana. Raja Dompu merasa dadanya kembali merongga. Beban berat yang semula disangga agak terkurangi. Raja Dompu akhirnya melihat menyatu dan menjadi bagian dari Majapahit bukan hal yang buruk. Dengan kekuatan yang begitu besar, terutama di laut, Majapahit memberi jaminan keamanan yang menyebabkan beberapa negara tetangga di wilayah Dompu tak akan lagi berani menyerang dan menganggap Dompu sebagai musuh. Meski arti dari semua itu, Dompu telah terjual dan menjadi jajahan dari negara di Jawa, Majapahit.